Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kembali bersama Bapak di pelajaran fikih. Hari ini masih melanjutkan di bab 3, judulnya mandi wajib setelah haid. Silahkan yang ada bukunya, bisa kita belajar bersama-sama. Kemarin kita sudah membahasnya mulai dari mengamati dan menanya, pengertian mandi wajib dan haid. Seterusnya kemarin juga sudah disebutkan apa-apa sebab mandi wajib. Dan yang terakhir adalah batasan waktu haid. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran tentang seputar kaitan haid itu pada halaman 41. Di halaman 41 silahkan dibuka. Di situ ada bagian E, judulnya adalah cara menentukan darah haid. Nah, anak-anak sekalian, terutama yang perempuan ya, yang saat ini belum merasakan haid atau yang bakal sebentar lagi akan merasakan haid, perlu sekali untuk mengetahui tentang kaitan cara menentukan darah haid agar nanti tidak salah dan tidak takut lagi bila mana ada darah yang keluar, maaf, dari kemaluannya. Dan sekali lagi buat laki-laki pun ini penting untuk kita pelajari karena ini banyak sekali manfaatnya. Walaupun laki-laki tidak merasakan apa itu haid, ya. Coba dilihat halaman 41. Ada cara menentukan darah haid. Seorang wanita harus mengetahui cara menentukan jenis darah yang keluar dari kemaluannya tergolong darah haid atau bukan darah haid. Nah, berikut ini cara menentukannya. Yang pertama, jika seorang wanita mengeluarkan darah secara tidak terus-menerus, dalam arti terputus-putus, paginya keluar, siangnya keluar, sorenya keluar, tapi terputus, tidak terus-menerus, berarti kan pagi keluar 1 jam, terus terputus, siang keluar 1 jam, terputus, sore keluar 1 jam, terputus, malam keluar 1 jam, terputus, tidak 24 jam. Nah, yang terputus-putus dan tidak mencapai waktu sehari semalam 24 jam, maka itu tidak dinamakan darah haid, tapi dinamakan dengan darah istihadoh. Apa itu darah istihadoh? Kemarin kita sudah bahas ya. Istihadoh itu adalah darah penyakit. Jadi bukan haid, tapi ini darah penyakit yang sarannya harus dibawa ke dokter untuk diperiksa. Karena darah istihadoh ini darah yang keluar bukan darah kotor, tapi darah segar karena dia keluar karena penyakit yang ada dalam tubuh wanita tersebut. Yang nomor kedua, ada darah jika seseorang wanita mengeluarkan darah melebihi waktu 15 hari. Sudah 15 hari, kurang lebih 2 minggu, tapi ini darah kok masih terus mengalir, masih terus keluar. Nah, maka darah yang keluar pada hari ke-16 dan seterusnya itu tidak termasuk darah haid. Kenapa? Karena di minggu yang lalu Bapak sudah menyampaikan, darah haid yang keluar itu paling lama maksimalnya 15 hari. Jika sudah 15 hari masih keluar, berarti itu dipastikan bukan darah haid lagi, melainkan darah istihadoh. Apa tadi darah istihadoh? Ya, betul, namanya darah penyakit. Yang nomor ketiga, jika seorang wanita mengeluarkan darah haidnya itu tidak lancar, ya, terkadang haid kemudian berhenti haidnya, kemudian keluar lagi darah haidnya lagi, maka selama dihitung tidak melebihi dari 15 hari, maka darah tersebut termasuk darah haid. Ya, patokannya berarti dihitung di hari. Ada yang 1 hari 1 malam, itu haid yang paling sedikit, yang paling cepat. Ada yang 7 hari, 6 hari atau 7 hari, 1 minggu, itu yang normal pada umumnya perempuan yang haid. Dan ada juga yang sampai 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari, berarti itu bukan dikategorikan darah haid lagi, melainkan darah istihadoh. Kalau 2 minggu itu dia keluarnya tidak terus-menerus, terputus-putus, asalkan hitungannya pas 15 hari atau 7 hari, maka itu masih bisa dikategorikan darah tersebut adalah darah haid. Jadi cara menentukan darah haid ini penting sekali agar kita nanti bisa membedakan apakah ini darah haid, apakah ini darah istihadoh.
Nah, bagi seorang wanita yang mengeluarkan darah istihadah, dia tetap harus melakukan kewajiban ibadah seperti sholat meskipun darah yang keluar itu terus-menerus dari kemaluannya. Beda dengan haid. Kalau haid kan ketika haid itu tidak sholat dia. Ketika puasa dia tidak puasa. Tapi ketika orang tersebut bukan haid yang keluar melainkan darah istihadah, maka kewajiban seperti sholat, kewajiban seperti mengaji, kewajiban seperti puasa harus tetap dijalani. Kenapa? Karena darah yang keluar itu bukan darah haid melainkan darah istihadah. Maka tentunya saat melakukan kewajiban ibadah seperti sholat itu harus memakai alat pembalut. Jangan sampai nanti darahnya itu bercecer kemana-mana, ya. Atau agar darahnya itu tidak menetes ke tempat yang ditempati saat kita melaksanakan sholat. Maka oleh karena itu ada hal-hal yang dilarang ketika haid nih. Silahkan dibuka pada halaman 42 bagian F. Ini penting sekali nih, ya, agar kita sama-sama mengetahui. Hal-hal yang dilarang ketika haid, yang pertama sholat. Kalau nanti kalian perempuan sudah haid, maka tak boleh melaksanakan sholat. Kenapa? Karena jatuhnya haram. Wanita yang sedang haid dilarang melaksanakan sholat, baik itu sholat wajib seperti subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maupun sholat sunat, duhanya, atau sholat sunat-sunat yang lain. Nah, kenapa? Karena ketika seorang sedang melaksanakan sholat namun dia sedang haid, berarti orang tersebut sedang dalam keadaan kotor. Perempuan tersebut masih dalam keadaan kotor. Sholat fardu yang ditinggalkan ketika dalam haid, sholatnya tidak diganti, tak usah diganti, tak usah dibayar, ya. Beda dengan kemarin Bapak sampaikan puasa. Kalau puasa itu harus diqadha. 2, haram melaksanakan puasa, ya. Jadi ketika datang haid, waktu Ramadan saat orang-orang berpuasa, ketika perempuan itu sedang haid, maka dia haram untuk memaksakan puasa. Ya, selama dia masih haid berarti dia tidak berpuasa. Di luar Ramadan barulah nanti dia membayarnya dengan diqadha. Ini sebagaimana sabda Nabi, "Idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Wanita itu bila sedang haid tidak sholat dan tidak berpuasa. Ada lagi yang diharamkan atau larangan ketika haid, yaitu menyentuh dan membawa, termasuk membaca Al-Quran. Nah, jadi tolong diperhatikan ketika wanita sedang haid itu dia jangan menyentuh Quran, jangan membaca dan membawanya, ya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW menyampaikan, la yaqra'ul junubu wal haidu syai'an minal Quran. Orang junub dan orang haid tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Quran. Maka kalau misalnya ada sedang program BTQ, baca Quran, tulis Quran, kalau dia sedang haid, ya sudah, ya tinggal sampaikan saja sama pak gurunya atau bu gurunya, "Bu, saya tidak ngaji hari ini karena saya sedang haid. Bu, saya tidak nulis BTQ hari ini karena saya sedang haid." Ya, jadi harus dipahami dari sekarang. Yang nomor keempat, termasuk larangan ketika orang tersebut sedang haid itu, yaitu masuk dan berdiam diri dalam masjid. Masjid itu kan rumah Allah, tempat suci yang sangat dihormati oleh agama kita. Maka seseorang perempuan yang mau masuk ke dalam masjid itu harus dipastikan suci, bersih dari haid. Kalau dia sedang haid, maka jangan sampai masuk, apalagi berdiam diri di dalam masjid. Oke, paham ya? Dan yang nomor kelima, larangan ketika haid itu yaitu tawaf. Apa itu tawaf? Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, baik tawafnya itu tawaf wajib maupun tawaf sunnah. Jadi harus benar-benar paham agar kita nanti bisa terjaga ketika kita sedang haid itu daripada larangan-larangannya. Nah, anak-anak sekalian, berkaitan dengan larangan-larangan haid, maka kamu boleh berlatih pada halaman 45. Di situ tinggal kamu tuliskan hal-hal yang dilarang ketika haid. Disalin kembali nomor 1 sampai nomor 5. Ya, sholat, puasa, dan lain-lainnya. Yang bagian G ada hukum mandi wajib setelah haid. Nah, ini penting. Kalau haidnya itu sudah selesai, umpamanya 1 hari 1 malam atau 7 hari atau 15 hari, sudah tidak ada lagi itu darah yang keluar, maka jangan dibiarkan saja, tapi harus segera setelahnya yakin semua tidak ada lagi darah yang keluar, segera kamu untuk melakukan mandi wajib. Nah, kenapa? Ada hukumnya. Di sini kita akan pelajari hukum mandi wajib setelah haid.
Tahukah anak-anak apa hukum mandi wajib setelah haid itu? Hukum melakukan mandi wajib setelah haid adalah wajib. Kalau kita sudah beres haid, nggak mandi-mandi wajib, maka kita tetap dalam keadaan punya junub, masih dalam keadaan kotor, belum bisa sholat, belum bisa ngaji, belum bisa berpuasa. Nah, bisanya ngaji, puasa, sholat itu bila mana kita sudah mandi wajib. Maka oleh karena itu, seorang wanita yang sedang haid berarti ia sedang menanggung hadas besar. Manakala masa haidnya sudah berhenti, seseorang wanita tersebut harus bersuci dengan cara melakukan mandi wajib supaya terbebas daripada hadas besar. Karena suci dari hadas besar merupakan syarat sahnya sholat. Ada yang sudah tahu niat mandi wajibnya? Nah, kalau yang belum tahu, Bapak akan ajarkan di halaman 46 bagian H ada rukun mandi wajib. Yang pertama, niatnya jangan sampai lupa. Ya, niat itu kan menyengaja. Ketika dia mengucapkan niat itu harus berbarengan ketika dia sedang mandinya. Maka niatnya itu harus bisa. Bapak ajarkan ya, kamu ikutin di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul gusla lirab'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Ini yang dibaca niat ini, niat yang umum. Bisa dibaca untuk orang yang baru selesai haid, bisa juga orang yang keluar daripada air maninya baik sengaja maupun tidak sengaja, atau bagi orang yang sudah berkeluarga setelahnya melaksanakan hubungan senggama, niat ini cukup bisa dibaca, dipakai buat apapun itu. Ya, dan yang nomor kedua, menghilangkan najis yang ada pada badan. Hilangkan tuh najis kotorannya, barulah nanti meratakan air kepada seluruh badan, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jangan sampai ada satu helai rambut yang tidak terbasuh, dan jangan sampai ada satu kulit pun yang tidak terbasuh oleh air. Maka ini harus benar-benar mandinya harus disempurnakan. Nah, anak-anak sekalian, berkaitan syarat mandi wajib, amalan-amalan sunat ketika mandi wajib, bahkan tata cara mandi wajib, termasuk macam-macam mandi sunnah dan hikmah mandi wajibnya, silahkan kamu baca dengan baik, teliti, dan insya Allah setelah itu semua kamu baca, Bapak akan kasih tugas. Tugasnya adalah kamu isi pada rangkuman di halaman 53 sampai 54, di situ kamu tinggal tulis kembali. Ya, pada rangkuman 1, mandi menurut bahasa apa artinya, mandi menurut istilah apa artinya, mulai dari poin nomor 1 sampai poin nomor 11. Bapak kasih tahu ya. Mulai dari nomor 1 ada di rangkuman sampai nomor 11 pada halaman 54. Bisa? Insya Allah. Oke, Bapak cukupkan pelajaran fikih di hari ini di masalah tentang mandi wajib setelah haid. Mudah-mudahan kita semuanya dapat ilmu yang bisa berguna dan bermanfaat sekali untuk kita semuanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.